Ya, yang pertama pada zaman Rasulullah, istri-istri Nabi dan para sahabiah juga ikut sholat berjamaah di masjid. Jika tidak, karena zaman dahulu belum ada penerangan listrik seperti zaman sekarang, bagaimana sekarang, para wanita berkeinginan untuk rajin sholat di masjid. Apakah lebih utama di rumah? Apakah berdosa jika seorang anak perempuan orang tuanya untuk rajin sholat ke masjid, tapi anaknya enggan karena merasa nyaman sholat di rumah, sebab harus berpapasan dengan ikhwan, karena kadang ikhwan pada nongkrong di pelataran masjid. Gimana, Ustaz? Wah, bagus ini ya. Jadi teman-teman, istri-istri Nabi, para sahabiah yang perempuan itu secara umum ya mereka sholat di rumah masing-masing dalam keadaan berjamaah ya begitu. Ya jadi mereka berjamaah, nggak pernah tinggal berjamaah walaupun di rumah ya dengan untuk membantu mereka ya dengan anak-anak yang perempuan ya demikian. Kemudian artinya secara umum ya, artinya tetap ada pengecualian. Ada sahabiah yang sholat ke masjid itu tidak dilarang oleh Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum di rumah, tapi mereka yang ke masjid itu tidak apa-apa ya, tidak dilarang. Yang kedua, sekarang kan ada penerangan listrik. Jadi gimana kalau sekarang perempuan pengen di masjid? Jadi justru lebih nggak boleh lagi ya kalau ada listrik. Jadi dulu itu suasana gelap, ya laki-laki susah melihat perempuan, ya itu nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, itu tetap lebih bagus di masjid ya. Saya hampir kepleset ini kata-katanya. Ya, dulu ketika masih gelap, ya masih belum ada listrik, ya tetap saja perempuan berhati-hati untuk ke masjid. Mereka lebih memilih di rumah. Apalagi sekarang ya, kalau terang ya, kan laki-laki lebih mudah lagi melihat perempuan yang lewat ke sana kemari dan seterusnya ya. Jadi justru sebaliknya ini ya, kalau dulu nggak ada listrik, nah sekarang sudah ada listrik. Jadi apa sekarang jadi boleh? Ya justru malah lebih bagus lagi untuk di rumah masing-masing. Tetapi tetap ini harus digarisbawahi, kalaupun ke masjid tidak apa-apa ya. Kita tidak boleh melarang apa yang dulu tidak dilarang oleh Nabi. Hanya anjuran saja ya. Begitu. Dan ini apa namanya? Untuk menjaga harkat dan martabat perempuan sendiri. Kemudian berikutnya, kalau anak perempuan disuruh orang tuanya untuk rajin sholat ke masjid, tapi anak tersebut enggan karena nyaman di rumah, sebab harus berpapasan dengan ikhwan dan lain sebagainya, itu harus gimana Ustadz? Ya turuti orang tua ya, karena ke masjid kan tidak dilarang ya, seperti jawaban nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau orang tua memerintahkan hal yang jelas-jelas dilarang, itu baru jadi la ta'atil makhluk li ma'siyatil khaliq, ya kan rumusnya begitu. Tidak kita mengikuti, tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau ketaatan itu menjadi maksiat kepada Allah. Ya, sekarang tidak ada hal yang menjurus maksiat. Orang tua perintahkan anak perempuan untuk ke masjid, walaupun memang lebih bagus di rumah. Tapi selama ke masjid tidak menjadi maksiat, ya maka wajib, ini hukumnya wajib loh ya, menuruti orang tua. Begitu. Jadi ini kalau masalah orang tua itu, ya rumusnya itu tinggal iya aja ya. Orang tua perintahkan apa? Iya. Perintahkan iya. Itu iya. Sudah, jangan membantah ya. Aja kita nggak boleh. Apalagi berargumen yang macam-macam. Itu jangan. Ya, hati-hati. Jadi sekarang ini kita kebanyakan ilmu, ya, kebanyakan ngaji, kebanyakan apa namanya ikut kajian online sama Ustadz Arafat lagi ya. Begitu orang tua kita memberikan perintah ini itu, langsung kita berargumen.
Wah, Bapak jangan begitu dong, Ibu jangan begitu dong. Kata Ustadz Arafat, ini sebetulnya begini, 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 begini. Ah, jangan ya. Berargumen kepada orang tua itu tidak boleh ya, hukumnya haram ya. Aja nggak boleh, apalagi yang panjang. Oh, tapi kan ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Oh, sudah, sama orang tua tinggal iya aja sudah ya. Itu rumusnya ya. Kalau di Jawa itu ada Kiai Husain Ilyas ya. Itu beliau itu yang mengatakan, memang ini para ulama umumnya begitu. Orang tua itu tidak boleh dinasehati oleh anak ya. Sekali lagi, seorang anak tidak boleh memberi nasihat kepada orang tua ya. Oh, nasihat kan hukumnya bagus, tapi dia kalah dengan adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua jauh lebih tinggi lagi daripada nasihat, sehingga nasihat ini akhirnya kalah ya. Untuk dalam rangka adab kita kepada orang tua, maka kita tidak boleh memberi nasihat ya, karena kalau anak ngasih nasihat ini bukan nasihat yang diminta ya. Kalau diminta sama orang tua ya itu bagus, nggak apa-apa, silakan. Saya mau tanya pendapat kamu gimana ya? Kalau ibu mau ini, ibu mau itu, ya itu silakan saja. Ini berargumen ya, memberi nasihat yang ingin mematahkan, membalikkan perkataan orang tua, itu dilarang hukumnya ya, tidak boleh. Hati-hati, ini masalah orang tua, ini masalah yang sensitif ya. Wah, ya pokoknya iya aja sudahlah ya. Baik, silahkan.